Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, pertama Samuel 3 ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Tuhan mencari orang muda. Ketika Imam Eli menjadi imam di bait suci, firman Tuhan dan penglihatan-penglihatan jarang terjadi. Ketika itu hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan di bait Allah, mereka tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan. Mereka hanya mengkhotbahkan apa yang menyenangkan pendengarnya. Apa yang menyenangkan bagi mereka, itu yang mereka sampaikan. Ada begitu banyak dosa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan ketika Imam Eli menjadi kepala di bait suci. Imam Eli menjadi imam di bait suci, ini adalah satu jabatan yang sangat tinggi. Ini seperti gembala jemaat atau bisa juga seperti ketua sinode. Saudara, ketika Imam Eli bertugas, ketika Imam Eli menjadi imam di bait suci, ada begitu banyak dosa yang dilakukan. Bahkan bukan hanya oleh pelayan-pelayan, bahkan anaknya Hofni dan Pinehas juga melakukan dosa di bait suci. Mereka menghujat Allah dan bahkan mereka juga berzina di bait Allah. Dan Eli, Imam Eli tidak berani untuk menegur anak-anak mereka ini. Saudara, Israel ketika itu sangat rusak. Israel ketika itu sangat bobrok. Dan jika kita membandingkan keadaan Israel pada waktu itu dan keadaan kita saat ini, apakah kita lebih baik? Saat ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan senior tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan. Yang dikhotbahkan hanyalah berkat, berkat, berkat. Yang dikhotbahkan hanyalah persembahan persepuluhan. Jika kita memberi banyak, Tuhan juga akan memberi banyak. Tuhan tidak suka berhutang. Khotbah-khotbah seperti itu sangat menyenangkan pendengar. Dan ada begitu banyak orang yang senang mendengar. Khotbah-khotbah seperti itu laris manis. Dan itu seperti dikatakan 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membawanya kepada dongeng. Saudara, ketika hamba-hamba Tuhan yang senior tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan, tidak lagi mengkhotbahkan apa yang dikatakan Tuhan, dan itu bisa juga berarti saya, maka Tuhan akan mencari anak-anak muda. Ketika itu dikisahkan, lampu bait Allah belum juga padam, dan tiba-tiba Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel lalu lari ke Eli dan berkata, "Ya Bapa, apakah engkau memanggil aku?" Eli mengatakan, "Tidak, pergilah tidur." Lalu yang kedua kali sampai ketiga kali, akhirnya Eli sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memanggil Samuel. Maka Eli berpesan kepada Samuel, "Jika dia memanggilmu lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Saudara, ketika Samuel tidur, Tuhan datang lagi dan memanggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel lalu berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudara, apakah saudara memperhatikan kata-kata dari Samuel? Apakah saudara memperhatikan ayat ini? Bukankah tadi Eli berpesan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Itu adalah formula kata-katanya. Tetapi ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel mengatakan, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Apakah pemuda ini, anak muda ini terlalu gugup sampai dia melupakan kata-kata Eli? Tidak, saudara. Saudara tahu Samuel? Samuel ini adalah anak dari Hana. Dan Samuel ini adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Dan mungkin sejak kecil Samuel bertanya pada Hana ibunya, siapa Tuhan itu? Dan Hana menunjukkan ke langit, menunjukkan bintang-bintang dan mengatakan, bintang-bintang itu diciptakan oleh Tuhan semesta alam, di mana ibu meminta engkau kepadanya. Saudara, di sini Samuel bukan gugup, Samuel bukan ketakutan, Samuel bukan tidak hormat pada kata-kata Eli, tetapi Samuel merasa bahwa nama Tuhan begitu kudus, nama Tuhan begitu agung, nama Tuhan begitu mulia, sehingga dia tidak boleh mengucapkannya. Saudara-saudara, Samuel ini adalah pembantu di bait Allah dan majikannya adalah Eli. Dan ketika Eli, majikannya, Imam Eli ini tidak lagi setia pada Tuhan, tidak lagi setia pada kata-kata Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan akhirnya memanggil orang muda, bahkan memanggil bujangnya untuk menggantikan Eli. Saudara-saudara,
Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang senior, pendeta-pendeta senior, tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan, itu bisa termasuk saya juga, maka Tuhan akan mencari anak-anak muda. Pagi hari ini, halo anak-anak muda yang ada di mana saja. Mata Tuhan sudah lama memandang engkau. Tuhan ingin memanggil engkau. Jika Tuhan memanggilmu untuk menjadi hamba Tuhan full time, lepaskanlah semua pekerjaan. Karena di dunia ini tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada melayani Tuhan. Halo guys, pagi hari ini mata Tuhan menatap. Sudah lama Tuhan ingin memanggil. Karena itu jangan lari lagi. Pagi hari ini datang pada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan, pakai aku sebagai alat kemuliaan. Tuhan rindu anak-anak muda. Tuhan rindu engkau guys. Datang kepada Tuhan dan katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari pemanggilan Tuhan kepada Samuel untuk menggantikan Eli. Bagaimana ketika hamba-hamba Tuhan yang tua tidak lagi mendengar firman Tuhan, Tuhan akan mencari orang-orang muda. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.